Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi dengan saya. Sebelumnya kita telah membahas apa itu akuntansi dan apa manfaat akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kali ini kita akan membahas siklus dan persamaan di dalam akuntansi. Langsung saja. Oke, apa itu siklus akuntansi? Siklus adalah sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kata kuncinya adalah proses secara terus-menerus. Sedangkan siklus akuntansi adalah proses atau kegiatan terus-menerus di dalam akuntansi yang dimulai dari terjadinya transaksi dan diakhiri dengan laporan keuangan. Sehingga tujuan utama akuntansi yaitu pembuatan laporan keuangan dan penggunaan laporan keuangan. Nah, bagaimana sih siklus akuntansi itu sendiri? Siklus akuntansi ini dimulai dari adanya bukti transaksi. Kita mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang telah terjadi. Contohnya faktur penjualan, faktur pembelian, kwitansi, nota, dan sebagainya kita kumpulkan menjadi satu sebagai bukti transaksi. Karena bukti transaksi ini merupakan nyawa bagi akuntansi. Kalau tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada yang namanya transaksi. Maka dari itu, ketika ada bukti transaksi, harus disimpan dengan baik-baik, karena itu merupakan nyawa di dalam akuntansi. Selanjutnya, ketika kita telah mengumpulkan bukti transaksi, yaitu kita akan membuat jurnal, yaitu dengan cara penganalisis transaksi tersebut ke dalam akun-akun penjualan, pembelian aset, kemudian penerimaan uang kas, pembayaran hutang, pembayaran piutang, itu dimasukkan ke dalam jurnal, dimasukkan ke masing-masing akunnya dari bukti transaksi, kemudian dicatat di dalam jurnal, dan kemudian dikelompokkan di dalam sebuah buku besar atau yang biasa disebut ledger. Buku besar ini dikelompokkan, jadi akun pembelian dikelompokkan menjadi satu antara debit dan kreditnya, akun kas dikelompokkan menjadi satu antara debit dan kreditnya, kemudian akan muncul yang namanya neraca saldo. Neraca saldo ini berisi tentang berapa saldonya. Contohnya kas ada berapa juta, atau berapa ribu, atau berapa miliar, kemudian akun aset ada berapa juta, dan sebagainya. Ada banyak akun di dalam akuntansi. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang berfungsi untuk menyesuaikan masing-masing nominal dari akun. Nah, jurnal penyesuaian ini biasanya dibuat pada akhir periode, baik itu akhir periode dalam 1 bulan ataupun akhir periode di dalam 1 tahun. Kemudian akan muncul yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kemudian akan muncul jurnal penutup dan kembali lagi dari awal. Jadi siklus akuntansi itu kegiatan yang terus-menerus, mulai dari bukti transaksi, kemudian sampai laporan keuangan, kemudian balik lagi, dan seperti itu dalam selanjutnya. Selanjutnya yaitu persamaan akuntansi. Terjadinya transaksi keuangan dalam sebuah entitas akan menyebabkan perubahan di dalam harta, hutang, dan modal entitas. Nah, di dalam akuntansi dikenal rumus atau persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Jadi, jumlah harta itu harus sama antara jumlah hutang dan jumlah modalnya. Nah, harta sendiri bisa disebut sebagai aktiva, sedangkan
hutang dan modal disebut sebagai pasiva. Nah, apa sih harta, hutang, dan modal itu? Harta atau aktiva itu merupakan sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada entitas yang dapat diukur dengan satuan uang. Sehingga harta merupakan sumber ekonomi perusahaan. Baik itu bisa berupa uang tunai atau kas, piutang, aset, dan sebagainya. Intinya, harta merupakan sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada perusahaan. Kemudian, ada hutang. Hutang di dalam akuntansi biasa disebut sebagai liabilitas, merupakan tanggungan wajib yang harus dibayar perusahaan karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit dalam jangka waktu tertentu. Sehingga ketika perusahaan melakukan pembelian ataupun peminjaman dana, perusahaan itu akan memunculkan akun yang namanya hutang. Dan hutang itu sifatnya wajib dibayar. Kemudian yang ketiga yaitu modal, atau di dalam akuntansi biasa disebut sebagai ekuitas. Modal merupakan kekayaan suatu entitas yang diperoleh dari pihak internal ataupun eksternal. Baik itu bisa berupa dari pemilik perusahaan atau owner maupun dari investor. Nah, di sini kita akan mencoba memberikan contoh soal supaya teman-teman lebih mudah dalam memahami persamaan dasar akuntansi. Contoh yang pertama yaitu Tuan Budi mendirikan perusahaan rental mobil. Oke. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019, Tuan Budi menyetorkan uang tunai. Nah, kita harus menggarisbawahi di sini. Yang disetorkan Tuan Budi adalah uang tunai. Sebanyak berapa? 250 juta sebagai modal awal. Nah, tadi di depan kita sudah membahas persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Ketika Tuan Budi melakukan penyetoran uang tunai di dalam akuntansi disebut sebagai kas. Ketika Tuan Budi menyetorkan kas sebesar 250 juta sebagai modal, maka persamaan dasar akuntansinya yaitu tanggal 1 bulan Agustus 2019, kasnya bertambah 250 juta. Karena Tuan Budi menyetorkan kas, bertambah 250 juta. Lah, setoran ini dianggap sebagai modal awal, maka dicatat di dalam kolom modal. Sehingga antara kolom kiri dan kolom kanan atau biasa disebut sebagai aktiva dan pasiva itu akan balance, akan seimbang. Aktiva sebesar 250 juta dan pasiva sebesar 250 juta. Dan keterangannya disebut sebagai setoran pemilik atau juga bisa ditulis sebagai modal awal. Itu bebas teman-teman. Yang penting antara kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan itu harus balance. Di sini 250 juta. Kemudian, soal yang kedua, masih berkaitan dengan soal yang pertama. Kali ini pada tanggal 5 Agustus 2019, Tuan Budi membeli mobil untuk kegiatan usaha rentalnya seharga 150 juta secara kredit. Yang perlu kita garis bawahi pada soal kedua ini yaitu mobil dan kredit. Mobil di dalam akuntansi itu termasuk ke dalam aset atau harta. Harta tadi kan yang akan memberikan manfaat ekonomi ke depannya untuk perusahaan. Lah, di sini Tuan Budi membeli mobil untuk kegiatan usaha. Artinya mobil ini akan digunakan untuk operasional perusahaan. Sehingga mobil disebut sebagai harta.
tanggal 5 bulan Agustus 2019, Tuan Budi membeli kendaraan sebesar 150 juta. Oke, kolom sebelah kiri sudah selesai ditulis, sudah selesai dicatat sebesar 150 juta. Selanjutnya kita akan mencatat kolom yang sebelah kanan. Nah, pembelian mobil ini dilakukan secara kredit. Kredit itu berarti hutang, sehingga mobil tersebut dibayar secara hutang. Itu memiliki artian perusahaan menambah hutangnya, memunculkan hutangnya, yaitu hutang pembelian aset, hutang pembelian kendaraan sebesar 150 juta. Sehingga kolom aktiva bertambah 150 juta dan kolom pasiva bertambah 150 juta, yaitu dari kolom hutang. Artinya, total aktiva 400 juta, total pasiva 400 juta. Aktiva sama dengan pasiva, balance, harus seimbang, yaitu sebesar 400 juta. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Masih sama dengan soal sebelumnya, masih berkaitan. Pada tanggal 30 Agustus, akhir bulan, Tuan Budi membayar hutang atas pembelian mobil sebesar 30%. Yang perlu kita garis bawahi yaitu pembayaran hutang sebesar 30%. Sebelumnya, Tuan Budi itu membeli kendaraan dengan hutang dengan nominal 150 juta. 30% dari 150 juta adalah 45 juta. Artinya, uang yang dibayarkan kepada vendor, kepada supplier mobilnya, yaitu sebesar 45 juta. Dengan demikian, kas atau uang tunai perusahaan Tuan Budi itu akan berkurang 45 juta. Kenapa? Karena 45 juta ini digunakan untuk pembayaran hutang. Pembayaran hutang atas pembelian mobil. Sehingga di kolom kas akan dicatat minus 45 juta. Dan kasnya berkurang menjadi 205 juta, yaitu dari 250 juta dikurangi 45 juta. Ketemunya 205 juta. Nah, kolom kendaraan masih sama karena tidak ada perubahan di dalam kolom kendaraan, baik itu penambahan maupun pengurangan. Kemudian di kolom sebelah kanan atau kolom pasiva, khususnya di kolom hutang, itu ada perubahan. Yang pada tanggal 5 hutangnya sebesar 150 juta, kemudian pada tanggal 30 hutangnya berkurang menjadi 45 juta, berkurang 45 juta, sehingga hutangnya menjadi 105 juta, yaitu dari 150 juta dikurangi 45 juta. Untuk modal itu masih sama karena tidak ada perubahan baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Untuk keterangan yaitu pembayaran hutang. Sehingga antara kolom pasiva dan aktiva itu harus sama. Nah, di sini ketemu nominalnya sebesar aktiva sebesar 355 juta dan pasiva sebesar 355 juta. Dengan rincian, aktivanya diperoleh dari kas sebesar 205 juta, ditambah dengan kendaraan 150 juta. Sedangkan di kolom pasiva, hutangnya 105 juta, dan modalnya 250 juta. Intinya, di dalam akuntansi, semuanya itu harus balance. Semuanya itu harus imbang, teman-teman. Sementara dari saya cukup itu dulu. Terakhir, hidup itu seperti akuntansi. Semuanya harus seimbang. Semuanya harus balance. Sekali lagi pesan dari saya, mari kita belajar akuntansi lebih giat lagi, lebih perdalam lagi apa itu akuntansi dan di dalamnya ada apa aja di dalam akuntansi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.